Butuh recovery sandal? Coba cek sandal yang satu ini. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini jatahnya sandal recovery yang konon katanya lagi rame diomongin. Ini bisa ngebantu recovery kalian terutama kalau habis race day. Nah, kayak gimana sandalnya? Tentu aja kita bakal ngecek langsung Porto X. Sebenarnya Porto X ini punya berbagai macam model dan kita memang rencananya bukan ngebahas satu aja tapi beberapa model. Tapi salah satu yang paling barunya itu yang sandal jepit ini. Jadi why not kita bahas yang paling barunya aja. Nah, Porto X ini sendiri sebenarnya adalah lini baru dari Porto. Kalau kalian pernah tahu, Porto itu adalah sandal yang relatif terjangkau lah, sandal lifestyle, dan dia juga merupakan produsen sandal yang udah cukup punya nama lah di Indonesia ini. Nah, kemudian mereka ngeluarin lini yang lebih serius, buat yang lebih profesional dan jelas harganya lebih mahal tentunya. Tapi biasanya ada harga, ada kualitas. Makanya kita mau ngecekin kualitasnya menurut segi pengetahuan lah yang kita miliki, materialnya. Nah, sampai saat gue syuting ini, gue belum mendapatkan jawaban pasti. Tapi gue pegang, ini tuh sebenarnya dominan material seperti rubber karakteristiknya. Tapi pasti komposit. Kenapa? Karena kalau rubber aja nggak mungkin kayak gini. Dengan ukuran segede ini pasti dia berat. Dan ini cenderung agak ringan, 240 something gram. Ini artinya berarti dia ada campuran juga dengan foam. Dan untuk kekuatannya, durabilitasnya pasti ada campuran dengan termoplastik ya, TPR gitu karakter plastiknya. Untuk konsistensinya, kerasnya, padanannya nih, kalau kalian familiar dengan Helian Foam, gue memang menemukan ada kemiripan dari segi karakter, tapi gue nggak bisa bilang itu tuh sama. Ini tuh material yang unik loh, tuh nggak empuk banget, tapi feel dipakainya empuk. Gue jarang loh lihat material ini di Indonesia. Nanti gue masih kejar juga sama produsennya, apakah mereka dapat material di Indonesia atau enggak. Nanti kita tambahkan dalam bentuk insert aja ya, untuk informasinya ya. Yang jelas, ini tuh bahannya bagus. Ini bukan bahan main-main. Feel-nya memang kerasa lebih solid, lebih berkarakter. Dan ini nih yang paling gue suka itu adalah dia tuh berhasil dapat empuk, tapi nggak lebay dan stabil dengan karakteristik material ini. Gila sih. Oh my god! Wow! Beda dengan sandalnya Skechers yang ya simply empuk aja gitu. Ini enggak. Mereka gua rasa udah beyond loh dari Skechers loh. Kalian boleh marah sama gua, tapi seenggaknya dari pemahaman dan pengalaman gua pegang barang, ini bukan barang jelek. Dan gua bisa berani ngasih solid 8,5 dari 10 untuk materialnya. Kalau sama Patrobas beda sih. Jadi Patrobas itu empuk banget ya, sandal-sandal empuk-empukan gitu aja. Karakter materialnya lebih dominan foamnya kalau di Patrobas. Kalau ini enggak, lebih dominan rubbernya. Jadi kerasa lebih solid gitu. Nanti apakah kita bikin perbandingan sama Patrobas? Boleh komen aja di bawah, tapi kayaknya dalam format short video aja ya. Nah, nextnya nih, karena material atas bawah semuanya sama, ini dibikin pakai teknik molding ya, gue mungkin harus bahas sama hal yang lain nih, fitting-fittingannya. Gue ngeliat fittingnya ini sebenarnya yang kurang. Kenapa? Karena meskipun kita lihat ya, lebarnya ini untuk size 42 udah 100 mm, artinya lumayan lebar. Tapi bagian atas sandalnya ini terlalu ngepas, terlalu ngejepit. Jadi pengalaman tester kita di kantor gitu ya, yang biasa pakai 42, rata-rata ketika pakai sandal ini mau nggak mau akan up jadi 43, 44. Karena ya itulah cara biar dapat fit yang lebih enak di bagian atasnya ini. Sedangkan panjangnya udah pas. Jadi plus minus nih, kalau kalian naik ke 43, 44, panjangnya pasti akan lebih. Tapi fit atas ini lebih enak, kayak begitu. Silahkan dicoba dulu aja, kalau bisa dicoba pakai, coba pakai dulu deh. Ini bagian ini kemungkinan bergesekan dengan jari kaki. Jadi ya itulah gangguannya itu di situ. Tapi dari segi sandal udah oke banget sih. Fitnya yang agak kurang, sayang sekali ya. Gua kasih 7,5 deh. Udah bagus, cuman kurang sedikit aja. Nah, buat pembahasan kali ini, izinkan gue nyontek. Kenapa nyontek? Karena daripada gue salah, mendingan gue cari-cari pembahasan-pembahasan yang lain ya. Intinya adalah ketika kita ngomongin sandal recovery, apa sih itu sandal recovery? Jadi intinya sandal recovery itu adalah sandal yang dipakai untuk post workout, setelah workout. Entah itu gym, entah itu kalian lari maraton misalnya, atau workout yang berat yang akan melibatkan kaki pastinya ya. Kurang lebih definisi seperti itu. Nah, apa sih kemudian yang membedakan? Nah, yang membedakan itu adalah benefitnya. Benefit si sandal ini terhadap kalian ketika lagi recover. Karena kan ketika kita workout yang lumayan berat, ada kemungkinan cedera, kemungkinan setidak-tidaknya sakit lah di ototnya gitu ya, di kakinya. Dan memang ada penelitian kalau ternyata orang yang sebelum dan sesudah workout
terpantau ada perbedaan di kakinya. Dan ini fakta loh ya. Dan akhirnya apa? Sendal recovery ini harusnya didesain untuk mengakomodir titik-titik tertentu yang ditemukan berubah oleh penelitian tadi itu untuk kemudian bisa recover. Ya, correct me if I'm wrong ya. Gue coba mencerna dengan kecerdasan gue yang seadanya ini, tapi mudah-mudahan memang benar itu yang maksudnya. Nah, kemudian muncullah detail-detail di sini. Detail-detail seperti kontur sisolnya, kemudian lekukan-lekukan di sininya, sampai fitnya dan support-support yang lainnya. Itu yang ada di sendal recovery seperti ini. Nah, untuk kategori ini ada beberapa hal yang gue temukan, yang checklistnya ya. Pertama, soft and cushion footbed. Ini cek sih dengan durometer 25 sebenarnya termasuk yang cukup empuk, tapi 25 itu belum lebay. Dan memang gue mengamini feel empuknya itu ada. Next, arch support that helps maintain proper alignment and balance. Jadi cara arch supportnya ada semua sih. Di heel cup-nya dia memang ada nekuk itu, terus kemudian lengkungan samping, memang dia kan agak lebih dalam. Kemudian di jari-jari itu ada memang lengkungan-lengkungannya. Kemudian tonjolan tengah ini untuk mengakomodir si lengkungan kakinya. Setidaknya dari semua deskripsi itu ada, memang checklist lagi, bener ya. Oke, next ada breathable materials. Ini kan sendal bos, yang memang breathable sih. Tapi untuk ngomongin breathability-nya, ya yang jelas karena ini sendal harusnya udah bagus sih. Boleh lah ya kita cek dulu ya. Oke, messaging feature. As raised knobs and texture surface that stimulate blood flow and alleviate soreness. Oke, singkatnya adalah kontur si sendalnya itu tidak boleh rata. Harus ada hal-hal seperti tonjolan yang akan mengakomodir titik-titik tertentu di kaki untuk ngebantu improve sirkulasi darah dan mengurangi yang namanya bengkak gitu ya. Karena kalau kalian habis lari misalnya maraton akan bengkak juga, ya wajar sih. Terus aliran darah mungkin akan tidak lancar karena sebelumnya pakai sepatu SD yang ikat banget, jepit banget kaki kalian. Mungkin aja. Dan di sini gue menemukan memang ada tonjolan-tonjolan yang memang sih pas gue cobain itu berasa gitu ke titik-titik di kaki guanya. Kalau buat soreness, kebetulan kita belum ngalamin ya kaki yang ngebengkaknya di kondisi-kondisi sekarang. Mungkin nanti next kita akan update lagi karena beberapa tim kita juga akan ikut nanti Pokari atau event-event lain lah ya. Dan mungkin aja nanti ada yang kakinya bengkak. Nah, kita akan coba pakai ini buat menemukan jawabannya seperti apa. Tapi memang kalau by checklistnya ini ada available. Nah, lightweight and flexible construction. Oke, ini lightweight, iya untuk ukuran segini 200-an gram sih, termasuk agak ringan ya. Terus fleksibel, ya relatif lumayan fleksibel sebenarnya. Gue sendiri sebenarnya mempertanyakan sih list tadi yang bilang fleksibel, karena kalau terlalu fleksibel juga nggak oke. Artinya dari 5 kategori tersebut sebenarnya udah cek sih. Nah, mari kita bahas pengalaman gue dan tim saat kita pakai ya. Jadi kalau gue sendiri pakai, kita merasakan ini sendalnya unik. Ini empuk, tapi karena empuknya nggak lebay gitu ya, gue tuh nggak terlalu bermasalah. Kaki gue kalau lagi sakit pakai ini nggak jadi tambah sakit. Itu satu sih yang sudah bisa gue pastikan. Terus yang kedua, kalau memang sakit banget, apakah sakitnya hilang? Nggak juga. Pakai sendal ini tidak jadi lebih nyaman banget, tapi lumayan enak sih kakinya. Ya mungkin beda ya kondisinya. Karena bagi kita, ini tuh ketinggian. Alasan ketinggiannya itu untuk mengakomodir cushion yang cukup buat kaki yang lagi sakit. Oke lah, gue bisa memahami. Tapi pada akibatnya adalah buat kalian yang nggak biasa pakai sol tinggi, akhirnya apa? Akhirnya ya mungkin bakal keceletet juga gitu. Bakal miring-miring juga atau kena ankle sprain kalau tidak hati-hati. Itu ekstrim sih. Kita belum pernah nyampe ke sana, jujur. Tapi memang karena kami nih cowok-cowok nggak biasa pakai sepatu yang atau sendal yang ketinggian kayak begini, kita juga agak terkaget-kaget gitu pas nyobain. Kalian bisa lihat ya tingginya sebegini, bisa bayangin aja lah ini setara dengan high heels berapa senti gitu. Makanya mungkin kita cowok-cowok yang tidak terbiasa ya wajar. Tapi beda cerita kalau kalian adalah runner yang terbiasa pakai sepatu cushion tinggi kayak punya Hoka misalnya, punya Saucony kan memang tinggi-tinggi tuh. Nah kemudian pakai ini mungkin kalian nggak akan kaget. Sementara sih performanya semuanya checklist dipenuhi dengan baik. Feel pakainya pun kurang lebihnya memang menjanjikan gitu ya. Meskipun gue belum bisa ngomong banyak jujur, nanti gue akan update lagi ya. Izinkan gue buat ngasih rating 8 dari 10 solid ya untuk
feel pakai si sendal ini. Kenapa kalau kalian ngerasa gue ragu-ragu? Gini loh, gue tuh orang barefoot recovery, gue juga pakai barefoot. Jadi gue bukan orang yang ngerasa butuh sandal recovery kayak gini. Tidak merasakan benefit yang extraordinary gitu, karena tetap aja akhirnya gue lebih seneng yang flat, yang barefoot. Itu yang terbaik menurut gue. Meskipun harus gue akui, setelah kaki sakit seperti itu, pakai sepatu yang flat-flat aja, yang barefoot, tetap sakit kakinya kok, tetap jelas tetap sakit. Nah, dengan sepatu ini, sakitnya tidak terlalu kentara. Itu sih yang perlu kalian tahu juga. Yaitu, mixed feeling gue meragukan, tapi gue seneng. Dan gue ngelihat ini juga sebagai sesuatu yang spesial gitu ya. Yang spesialnya apalagi ya itu tadi, material gitu ya, feel pakainya. Jadi gue sendiri yang sudah menghindari sendal empuk, jujur ingin pakai sendal ini di kondisi tertentu. Gila kan? Gue pingin ada kesempatan lebih banyak sama sendal ini. Jadi doakan gue bisa coba versi lainnya ya, kayak yang slip on, biar lebih maksimal aja. Doakan kita bisa coba after event-event lari misalnya, yang kakinya udah pasti sakit, gimana impresi kita pakai sendalnya after itu, dan lain sebagainya. Dan sementara gue akan kasih rating sendal ini 7,8 dari 10. Gue berharap kolom komentar bisa jadi ajang diskusi kita buat saling tukar pikiran. Gue juga masih baca-baca relatif banyak tentang sendal ini, dan yang terpenting sih gue belum ngerasain bener-bener di waktu tepatnya gitu ya buat pakai sendal ini. Mungkin ya kalau udah 10K, half marathon, selesai, atau mungkin bahkan trail run yang cross country gitu ya, yang bener-bener pegel banget, pakai ini barulah kerasa efeknya seperti apa. Meanwhile, kita harus puas dengan hasil pengetesan segitu, dan gue sebenarnya sangat-sangat menanti waktu buat ngetes ini lebih panjang lagi. Dan by the way, terakhir kali ya gue ingatkan lagi, ini sendal empuk yang karakternya stabil. Jadi nggak usah takut kalau terlalu empuk, ini cukup relatif stabil. Yang bikin agak kurang stabil itu ketinggiannya aja kalau menurut gue. Dibiasain aja dulu, karena sehari, 2 hari, 3 hari pembiasaan, habis itu udah aman sih. Asal jangan kalian pakai lebay aja, udah aman kok harusnya. Ya, itu dia bedah sepatu kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sendal atau sepatu selanjutnya.